Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke bab 3 dari materi IPA kelas 8, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari struktur morfologi tumbuhan. Nanti Ibu akan menjelaskan bagian-bagian utama dari tumbuhan. Struktur morfologi tumbuhan tingkat tinggi secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi tumbuhan golongan Angiospermae tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Di saat yang bersamaan, tumbuhan harus mengambil sumber daya dari tanah dan udara, air dan mineral dari tanah, sedangkan udara adalah tempat tersedianya karbon dioksida dan sinar matahari yang tidak dapat menembus tanah. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki sistem akar yang berada di bawah permukaan tanah dan sistem tunas yang di atas permukaan tanah. Setiap sistem saling membutuhkan satu sama lain. Organ-organ yang membentuk tubuh tumbuhan Angiospermae terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu akar. Fungsi akar diantaranya 1. Untuk menambatkan tumbuhan ke tanah, 2. Menyerap dan menghantarkan air dan mineral, 3. Menyimpan makanan. Struktur akar tunggang memungkinkan akar dapat mengambil molekul-molekul air yang berada jauh di bawah tanah. Selain itu, banyak akar tunggang yang merupakan modifikasi bentuk untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel. Kita lanjut. Akar serabut berpengaruh pada kemampuan tumbuhan untuk menyerap banyak air dan mineral serta sebagai tambatan tumbuhan yang kuat ke dalam tanah. Biasanya pada akar terdapat struktur rambut-rambut akar yang fungsinya memperluas permukaan penyerapan air dan mineral. Rambut akar merupakan perluasan sel-sel epidermis akar. Tudung akar merupakan bagian ujung akar yang tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif membelah. Tudung akar fungsinya untuk melindungi ujung akar, terutama sel-sel meristem akar. Meristem akar mempunyai jaringan yang tersusun dari sel-sel yang aktif membelah untuk menambah ukuran akar. Meristem terletak di sebelah dalam tudung akar. Epidermis merupakan lapisan paling luar yang tersusun oleh satu atau dua lapis sel yang sama dan masih dapat membelah. Fungsinya melindungi bagian dalam. Epidermis ada yang membentuk rambut-rambut akar. Di sebelah dalam epidermis terdapat korteks dan endodermis sebagai penguat bentuk akar. Jaringan penyokong dan pengangkut, yaitu xilem dan floem, dibatasi oleh periskel. Xilem yaitu pembuluh kayu yang fungsinya mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun untuk fotosintesis. Floem yaitu pembuluh tapis, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan. Bagian yang kedua adalah batang. Secara morfologis, batang terdiri atas 1. Buku, yaitu tempat melekatnya daun. 2. Ruas, bagian di antara dua buku. 3. Tunas aksiler yang berpotensi membentuk tunas cabang. 4. Tunas terminal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang, membuat batang menjadi lebih tinggi. Fungsi transportasi zat mampu dilakukan batang karena adanya struktur jaringan-jaringan pembuluh, yaitu pembuluh kayu xilem dan pembuluh tapis floem. Secara anatomis, xilem tersusun oleh sel-sel panjang berupa trakeid dan unsur pembuluh. Jaringan pembuluh xilem dan floem sama-sama terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki tipe pembuluh batang berbeda. Perbedaan itu terdapat pada susunan jaringan-jaringan pembuluhnya. Susunan jaringan pembuluh pada monokotil tersebar secara kompleks, sedangkan pada dikotil tersusun rapi berbentuk lingkaran. Secara anatomis, struktur batang tersusun atas lapisan-lapisan jaringan. Lapisan paling luar adalah epidermis.
sebagai jaringan pelindung dan di bawahnya terdapat korteks sebagai jaringan penyokong. Korteks hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Lapisan terdalam adalah empulur yang tersusun oleh sel-sel dewasa dan kuat sebagai dasar pembentuk batang. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun merupakan organ utama tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses metabolisme pengubahan karbon dioksida dan air menjadi gula, serta oksigen dengan bantuan energi sinar matahari. Permukaan daun bagian atas dan bawah diselubungi oleh jaringan yang tersusun dari satu atau lebih lapis sel, yaitu epidermis. Fungsinya sebagai lapisan pelindung kerusakan fisik dan organisme patogen. Pada epidermis terdapat kutikula berlapis lilin yang berperan mengurangi penguapan air. Di antara sel-sel epidermis terdapat stomata, merupakan pori atau celah yang diapit oleh sel penjaga. Stomata memungkinkan terjadinya pertukaran gas, khususnya karbon dioksida antara udara di sekitar daun dengan jaringan fotosintesis dalam daun. Stomata juga berfungsi sebagai jalan penguapan air saat proses transpirasi. Biasanya, jumlah stomata lebih banyak pada lapisan daun bagian bawah. Antara epidermis atas dan epidermis bawah terdapat jaringan dasar yang disebut mesofil. Kebanyakan mesofil daun tumbuhan dikotil terdiri atas dua bagian, yaitu parenkim palisade di bagian atas dan parenkim spon di bagian bawah. Parenkim palisade tersusun atas sel berbentuk kolumner yang di dalamnya terdapat kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil yang berfungsi menangkap gelombang cahaya matahari sebagai energi untuk proses fotosintesis. Ini artinya pada jaringan palisade lah fotosintesis berlangsung. Parenkim spon merupakan suatu ruangan berbentuk labirin udara. Labirin ini dapat dilalui karbon dioksida dan oksigen yang bersirkulasi dari epidermis sampai palisade. Daun juga memiliki jaringan pembuluh angkut yang bersambungan dengan silem dan floem dari batang. Lanjut, bagian utama yang keempat itu bunga. Nah, bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan, khususnya angiospermae. Karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewarisan sifat. Fungsi bunga didukung oleh struktur alat reproduksi yang ada pada bunga, yaitu benang sari dan putik. Benang sari merupakan seperangkat alat reproduksi jantan yang terdiri atas bagian tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat reproduksi betina yang terdiri atas bagian-bagian tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Serbuk sari merupakan sekumpulan sel-sel kelamin jantan yang akan membuahi gamet betina di bakal buah. Bakal sel gamet jantan akan mengalami pematangan dengan melakukan pembelahan sel membentuk dua sel aktif serbuk sari. Saat terjadinya penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik, dua sel tersebut akan menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif yang ada di bawah inti generatif membuat saluran untuk inti generatif menuju kantung bakal buah. Di dalam kantung bakal buah, satu bakal gamet betina akan membelah membentuk sel telur dan sel bakal endosperma. Saat inti vegetatif dan inti generatif mencapai kantung bakal buah, inti vegetatif akan membuahi sel bakal endosperma. Inti generatif akan membuahi sel telur membentuk embrio. Embrio bersama endosperma akan berkembang menjadi biji sebagai calon individu baru. Demikianlah penjelasan Ibu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Catatlah materi yang ada di video. Demikianlah Ibu akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.